فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil asar dari Iyas ibni Muawiyah rahimahullahu ta'ala. Walaupun secara sanad kita ketahui kemarin padanya pendhaifan. Dari sisi mana? Indak ya Talhah. Tayyib, pada Umar bin Ali bin Muqaddam. Kenapa? Bukankah dia thiqah? Jika thiqah tapi apa? Banyak melakukan tadlis. Naam. Tayyib. Yudallis tadlisan syadidan. Oleh karena itulah kalau dia meriwayatkan an di sini maka naam dilemahkan riwayatnya. Tayyib. Yang belum membaca, tafadhalu. Nah, barakallahu fiikum. Pada makna dari athar tersebut jelas makna yang hak untuk seseorang memperhatikan apa yang dia sampaikan dan tidak mencari-cari sesuatu yang aneh-aneh. Karena kebanyakan sesuatu yang aneh, gharabah, kemudian nakarah, itu akan menjadikan seseorang didustakan beritanya. Cuman pada zaman sekarang, ikhwani fillah, banyak manusia ingin bikin sensasi dengan menimbulkan yang aneh-aneh. Berita kalau tidak aneh, tidak laku. Makanya dibuat yang aneh, baik dari judul ataupun dari penyampaian dan yang lainnya yang akhirnya jatuh dalam kedustaan wal a'yadzu billah. Nah, karena itulah ikhwani fillah, hendaknya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang latah dengan hal-hal tersebut, yaitu ngekor, ngikut. Nah, yang menjadi tujuan bagaimana bisa dikenal walaupun pada keburukan. Yang penting terkenal walaupun pada kejelekan. Nah, ini prinsip yang sangat jelek. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Sekarang kita masuk pada athar berikutnya yang merupakan athar terakhir dalam bab ini. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa haddatsani Abu Thahir. Telah kita lewati di hadis sebelumnya. Siapa? Ahmad bin Amr ibn Sarh.
guru dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Yang beliau sebutkan namanya secara lengkap di riwayat yang lalu, berhubungan dengan athar Malik rahimahullahu taala. I'lam annahu laysa yaslamu rajulun haddatha bikulli ma sami' wa la yakunu imaman abadan wa huwa yuhaddithu bikulli ma sami'. Seorang yang thiqah. Wa Harmalah ibnu Yahya, dan Imam Muslim juga mengambil langsung dari Harmalah ibnu Yahya, Abu Hafsin al-Misri, yang merupakan teman dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan dari jalan inilah ikhwan, nama Harmalah ibnu Yahya ini periwayatan kitab fikih Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi sekaligus menjadi murid terkemuka Imam Syafi'i, Harmalah ibnu Yahya. Nah, yang meriwayatkan kitab Syafi'i dalam masalah fikih. Termasuk orang yang mulazamah kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun dari sisi hadis, derajat beliau saduq. Nah, derajatnya hasanul hadis. Seorang yang riwayat hadisnya hasan. Makanya dikatakan oleh Abu Hatim, yuktabu hadithuh wa la yuhtajju bih. Hadisnya ditulis, tapi tidak bisa digunakan hujjah dengannya ketika bersendirian. Qala, keduanya mengatakan, yaitu Abu Thahir dan Harmalah, akhbarana Ibnu Wahbin, telah menyampaikan kami Ibnu Wahb. Taib, atau berhubungan dengan Harmalah ini ikhwan ada tanbih. Naam. Harmalah Ibnu Yahya inilah yang dikenal dengan At-Tujibi. Naam. Harmalah ibnu Yahya At-Tujibi. Adapun Ibnu Wahab telah kita lewati, Abdullah Ibnu Wahab Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Qala akhbarana Yunus Ibn Yazid Al-Aili, mengambil riwayat dari Zuhri rahimahullahu ta'ala, demikian pula Nafi' Maula Ibnu Umar dan yang lainnya. Dikatakan oleh Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala berhubungan dengan murid-murid Imam Az-Zuhri, ma ra'aitu ahadan arwa lir-Zuhri min Ma'mar illa anna Yunusa ahfadhu lil musnad.
Dalam riwayat yang lain, illa Yunus fa innahu kataba 'alal wajh. Ibnu Mubarak mengatakan, aku tidak melihat seorang pun yang lebih kuat riwayatnya dari Imam Zuhri melebihi Ma'mar. Maksudnya apa? Orang-orang yang meriwayatkan dari Zuhri tidak ada yang lebih kuat riwayatnya dari Ma'mar, kecuali Yunus yang kita bahas ini, Yunus bin Yazid Al-Aili. Nah, karena apa? Yunus lebih apa? Lebih menjaga sanad. Dan dalam riwayat diperjelas kenapa? Karena beliau menulis, ya, beliau menulis, di hadapan Imam Zuhri rahimahullahu taala. Nah, inilah pentingnya ikhwan. Kalau mungkin seseorang dari sisi kekuatan hafalan kalah dari yang lain, tapi ketika dia menulis dengan rapi, mencatat dengan baik, dia akan bisa mengungguli yang lain. Nah, ketika merujuk ke kitabnya, memurajaah lagi ke kitabnya, sehingga faedah-faedah tidak terluputkan. Hal ini juga dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, pengecualian Yunus Al-Aili. Ma'alamu ahadan ahfadha bi hadits Zuhri min Ma'mar. Ini faedah juga bahwasanya Ma'mar adalah yang paling kuat meriwayatkan dari Imam Zuhri dari sisi hafalan. Kecuali illa makana min Yunus, kecuali apa-apa yang ada pada Yunus. Innahu kataba kulla syai'in hunak. Karena sungguhnya beliau menulis segala sesuatu di sana, yaitu ketika berguru kepada Imam Zuhri rahimahullahu taala. Makanya belajar menulis yang baik, menulis yang kita sendiri senang membacanya, akhwan, ini merupakan perkara yang penting. Makanya yang belum, kira-kira kok khatnya masih dia lihat nggak nyaman dilihat, baca sendiri aja malas, apalagi orang lain. Belajar. Kita semuanya tahu kadar diri kita dan kebutuhan kita. Nah, maka belajar menulis, belajar khat. Nah, terutama khat rik'ah, untuk seorang bisa menulis cepat ketika apa? Ketika didikte. Dan ini termasuk ilmu yang dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, ilmu-ilmu yang awal hendaknya dikuasai oleh para thalabatul ilm. Belajar khat sehingga bisa dibaca. Nah, penulisnya sendiri pun senang membacanya. Tapi kalau tulisannya seperti cakar ayam, ya bacanya malas. Sepekan saja sudah tidak mau membaca. Nah, qala an Ibn Shihab rahimahullah ta'ala, beliaulah Imam Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad bin Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri, Imamun Hujjah. Telah lewat biografinya dulu. Berhubungan dengan tabaqah yang pertama dari tabaqah Imam Muslim rahimahullah. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah Ibn Mas'ud Al-Hudhali. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah
Dikatakan oleh Imam Al-Ijli rahimahullahu taala, kana a'ma wa kana ahada fuqaha'il Madinah tabi'iyyun thiqah. Rajulun salihun jami'un lil ilmi wa huwa muallimu Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini biografi yang ringkas tapi penting kawan. Berhubungan dengan Imam Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Seorang yang buta dan beliau salah satu fuqaha Madinah, seorang tabi yang thiqah, laki-laki yang saleh yang mengumpulkan ilmu, dan beliaulah pengajar Umar bin Abdul Aziz, dan cukup sebagai keutamaan ketika membuahkan murid semisal Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah, seorang khalifah yang dikenal dengan kezuhudan, ketakwaan dan kebijaksanaan, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan beliau termasuk fuqaha asyrah, kemudian juga fuqaha sab'ah yang berputar padanya fatwa. Jadi pada fuqaha sab'ah masuk, fuqaha asyrah juga masuk. Dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar, di antara kekhususan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ini, selain mengumpulkan ilmu dan kefakihan akhwan, juga memiliki syair yang sangat kuat. Sampai beliau katakan, lam yakun ba'da sahabah ila yaumina fima alimtu faqihun asy'ara minhu wala syairun nam afqaha minhu. Tidak ada setelah zaman sahabat sampai hari kami ini, sebatas pengetahuanku, seorang faqih yang lebih mahir dalam syair darinya, dan seorang penyair yang lebih faqih darinya. Jadi memang seorang penyair yang sangat kuat juga faqih. Baik. Oleh karena itulah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala dulu ikhwan senantiasa meminta fatwa kepada beliau dalam masalah-masalahnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, sahabi masyhur, na'am, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan rujukan dalam ilmu qiraah dan tafsir. Guru dari habrul ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qal ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan suatu hadis kepada suatu kaum yang akal-akal mereka tidak mampu untuk memahaminya, kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Ini wejangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Cuman dari sisi sanad, akhwani fillah, pada sanad ini ada kritikan, yaitu pada Ubaidullah bin Abdullah an Ibnu Mas'ud. Riwayat ini akhwan, riwayat yang munqati'. Ya, ada keterputusan antara Ubaidullah dan Abdullah bin Mas'ud karena beliau tidak mendengar hadis-hadis dari Ibnu Mas'ud, akhwan, meriwayatkan secara irsal dari Ibnu Mas'ud. Dan ini sebab kedhaifannya. Bukan karena beliau seorang yang lemah, tapi karena memang tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun makna hadis jelas, akhwan, di sini
wejangan dari sahabat tersebut agar seseorang memilih-milih ketika ingin menyampaikan sesuatu. Ma anta bimuhadditsin qauman la tablughuhu uquluhum. Maksudnya apa? Tidak mencapai pada pemahaman mereka. Mereka tidak paham. Maka ini akan menjadikan pada sebagian yang lain fitnah. Nah, dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, al-fitnatu huna ad-dhalal wal hayrah. Fitnah yang dimaksud di sini ad-dhalal wal hayrah, yaitu kesesatan dan kebingungan. Yang lainnya malah menjadi sesat, yang lainnya menjadi apa? Menjadi bingung. Dan ini memang ikhwan, seorang kalau disampaikan sesuatu yang tidak mencapai pemahaman mereka, malah jadinya bingung. Jadinya bingung. Nah, kalau kemudian ditambah oleh waswasus syayatin, menjadi syubhat dan seterusnya, akhirnya bisa sesat. Waliyadzubillah. Makanya bagi para thalabatul ilm dan bagi para da'i ilallah untuk apa? Untuk berbicara kepada orang sesuai dengan pemahaman mereka. Sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan kadar kemampuan siapa yang apa? Yang mau diajak bicara. Tentunya ikhwan, ketika seseorang mengisi di luar, nah tidak bisa kemudian disamakan ketika mengisi di hadapan para penuntut ilmu. Ini harus bisa apa? Dibedakan, harus bisa menempatkan perkataan yang pas. Nah, seseorang di hadapan awamun nas kemudian membahas sanad seperti ini, ya mereka cuma ngantuk saja. Nah, malah tidak paham. Demikian pula, nah seorang bertemu sekali, misalnya mengisi sekali, kemudian menyampaikan perkara-perkara yang tidak cukup untuk apa? Untuk menanamkannya sekali dua kali, misalnya berhubungan dengan kaidah-kaidah asma wa sifat. Pada hal-hal yang apa? Yang rentan untuk seorang salah paham, seperti pada penetapan sifat-sifat khabariyah, penetapan tangan, demikian pula qadam, ini akan menimbulkan kebingungan. Karena pembahasan seperti harus apa? Diulang-ulang kaidahnya, ditegaskan kembali bagaimana dalam menetapkannya. Nah, jangan sampai ada yang salah paham. Makanya penting kawan seorang untuk memilih tema, kemudian menjaga dalam menyampaikan sesuatu yang tidak pantas untuk disampaikan dikarenakan mereka belum paham. Dan dalil pokok dalam masalah ini hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah Mu'adz untuk menyampaikan apa yang beliau ucapkan, padahal itu adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Kenapa? Karena khawatir pemahaman manusia saat itu tidak bisa memahami dengan benar, sehingga malah terjatuh dalam kekeliruan. Yaitu berhubungan dengan apa? Haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak menyekutukannya. Ini kabar gembira, makanya Mu'adz ingin menyampaikan kabar itu. Naam. Afal wahadithun nas fa istabshiru. Tidakkah aku menyampaikan hal ini kepada manusia wahai Rasulullah sehingga mereka bergembira? Tapi apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? La. Idzan yattaqilu. Enggak, jangan disampaikan dulu. Jika demikian mereka nanti akan yattaqilu, akan bersandar pada pada kepemurahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting aku tidak syirik saja, tidak akan diazab. Sebagian mungkin memahami yang penting tidak syirik, sudah maksiat jalan, yang penting tidak syirik, tidak akan diazab. Yang lainnya bisa memahami yang penting tidak syirik walaupun tidak beramal, pokoknya aku tidak syirik. Nah, karena kekhawatiran manusia belum memahami dengan benar, maka dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari menyampaikannya. Dan kemudian ketika waktunya sudah tepat,
Maka Mu'adz pun menyampaikan di akhir kehidupannya karena khawatir berdosa karena menyimpan ilmu yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada athar yang juga hampir sama ikhwan dengan ini, yaitu athar dari Ali bin Abi Thalib rahimahullahu taala. Hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukazzaballahu wa rasuluh. Hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikan perkataan kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Nah, makanya di sini butuh untuk seorang tadarruj dalam menyampaikan, bertahap ikhwan, tidak semuanya langsung disampaikan. Di sini butuh fikih dalam dakwah, mengetahui keadaan orang yang mau didakwai dan bisa memilih apa yang pantas untuk disampaikan pada mereka. Hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikan kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya didustakan sehingga berucap sembarangan? Dan pada zaman sekarang ikhwan, banyak manusia yang tidak mengikuti wasiat-wasiat para sahabat seperti ini, terutama di media-media sosial. Komentar sembarangan dengan hal-hal yang tidak dipahami. Contoh ikhwan, dalam masalah menunjukkan kegembiraan atas kematian ahlil batil, menunjukkan kegembiraan atas kematian ahlil bidah, ini memang perkara yang yang masyru'. Tapi kalau antum tunjukkan mereka sedang kumpul-kumpul kemudian datang, alhamdulillah, antum dipukuli satu kampung. Ini ada orang sedang kematian, siapapun, orang kafir saja kamu datang ke situ, kemudian mengatakan alhamdulillah bumi ini sudah lega dengan meninggalnya satu orang ini di hadapan orang banyak. Ya, tidak paham mereka. Ini orang tidak punya adab, orang tidak punya hati, orang tidak, kan banyak tuduhan-tuduhan. Kenapa? Karena tidak paham masalahnya dan tidak tepat untuk menyampaikan. Taib, hadithun nasa bima ya'rifun. Dan di antara contoh ikhwan yang disesalkan oleh sebagian para salaf dalam penyampaian hadis, yaitu apa yang datang dari Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengingkari penyampaian Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu kepada Hajjaj berhubungan dengan hadis Uraniyin. Hadis kisah Uraniyin, paham? Yaitu kisah mereka-mereka yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpenyakit, dalam artian penyakit, kelihatan lapar, kekurangan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mengikuti mengikuti penggembala unta-unta zakat untuk minum dari susunya dan air kencingnya. Dengan sebab itu alhamdulillah sembuh, dapat susu unta yang paling bagus ditambah air kencingnya, sembuh. Namun ternyata setelah sembuh bukannya bersyukur, tapi malah penggembalanya dibunuh, kemudian untanya dirampas. Maka Nabi SAW kemudian perintahkan para sahabat untuk untuk mengejar mereka dan dihukum dengan hukuman yang paling keras saat itu yang ada dalam hadis, yaitu matanya dibutakan, kemudian tangannya dipotong, kakinya juga dipotong, disalib. Hadis ini disampaikan ke Hajjaj Ibn Yusuf yang haus darah. Akhirnya menjadi dalil utama dia untuk menghukum siapa saja yang dianggap dia tidak taat. Nah, inilah yang menjadi menjadi sebab Hajjaj bin Yusuf tidak dikafirkan. Kenapa? Karena dia mentakwil
yang mentakwil hadis-hadis tentang wajibnya taat kepada amir, sehingga siapa saja yang tidak taat kepada amir ya dihukum, sebagian dibunuh, sebagian disiksa. Nah, makanya Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala sangat menyayangkan kenapa hadis seperti itu disampaikan kepada Hajjaj. Tapi qadarallah wa ma syaa fa'al. Baik. Oleh karena itulah ketika menyampaikan yang seperti ini, tahan, kira-kira dia orang yang apa? Seorang yang ada kecondongan untuk suka bermaksiat. Mungkin seseorang pilih untuk menyampaikan tentang apa? Ancaman-ancaman. Agar apa? Agar berhenti dari maksiat. Jangan saat itu disampaikan tentang luasnya rahmat Allah, akan masuk surga, yang penting tidak melakukan syirik. Nah, ini tidak pas. Aku enggak syirik, yang penting nanti pun akan dapat syafaat. Akhirnya salah paham. Kan karena tidak sampai pemahaman mereka. Baik. Dan juga para sahabat radhiyallahu alaihim akhwani fillah menerapkan hal tersebut dalam artian memilah dan memilih apa yang pantas untuk disampaikan. Termasuk Abu Hurairah sendiri, ya. Abu Hurairah sebenarnya menghafal melebihi apa yang sampai pada kita. Kata beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Fa amma ahaduhuma fa bathattuhu wa amma al-akhar falau bathattuhu quti'a hadzal bul'um. Aku telah menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 kantong hadis, ibaratnya 2 wadah hadis. Adapun yang satu sudah aku sebarkan pada kalian dari hafalanku, sudah aku sampaikan kepada kalian hadis-hadis tersebut yang satu. Yang satunya lagi kalau seandainya aku sampaikan, maka tenggorokanku bisa dipotong. Para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan tentang hal ini bahwasanya satu wadah hadis yang beliau tahan itu yaitu hadis-hadis yang berhubungan dengan apa? Penjelasan nama-nama para umara yang buruk, kondisi mereka dan zamannya. Telah datang berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tahdzir secara person mungkin. Itu kemungkinan yang dibawa oleh para ulama. Oleh karena itulah Abu Hurairah tidak mentasrih fulan ibnu fulan. Kalau seandainya mentasrih ya lehernya bisa dipotong. Oleh karena itulah pada sebagian kondisi Abu Hurairah menyampaikan dengan kinayah, dengan ungkapan tapi tidak secara jelas. Kenapa? Karena khawatir akan keselamatan nyawanya. Dan juga dikarenakan hal tersebut, kenapa beliau kok sampai menahannya? Ya karena dari sisi hukum syar'i tidak berpengaruh, paham? Adapun kalau hal-hal yang berpengaruh dengan ahkam, maka jelas para sahabat akan menyampaikannya sebagaimana disampaikannya hadis tentang tadi janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan untuk tidak diazab. Oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu disampaikan walaupun menjelang kematiannya. Taib. Nah, ini contoh bagaimana fikih para sahabat ikhwan fillah dalam memilah dan memilih mana yang pas untuk disampaikan. Dan ini juga sangat penting bagi para thalabatul ilm, para da'i Allah, dan keseluruhan ikhwah salafiyin untuk memperhatikan sisi ini. Bertahap untuk menyampaikan sesuatu. Taib dari tauhid kokohkan. Kemudian dari sisi salat perbaiki. Antum ingin mendakwai orang tua, tiba-tiba antum sampaikan hizbiyah ini, hizbiyah itu, tidak paham apa itu hizbiyah, Mas. Salat saja belum benar. Taib. Di sini butuh tadarruj. Memilih-milih mana yang paling bermanfaat bagi
orang yang mau diajak bicara, orang yang diajari. Dan itulah yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik. Diberi taufik untuk bisa menerapkan hal tersebut. Nasallallahu taala at-taufik wa sadad walhamdulillahirabbil alamin.